sekolah di sekolah yang bangunan darurat, beralaskan tanah, dan masih ada sekolah juga yang menggunakan fasilitas SD. Justru itu yang kita minta pemerintah untuk moratoriumkan izin operasional, sehingga kita fokus pada pembangunan sekolah-sekolah yang sudah dikeluarkan izin operasional dan selama ini sudah berjalan dengan baik. Jadi itu yang permintaan kami. Terus yang kedua, yang kami minta tadi di pandangan fraksi soal pendidikan, guru-guru kontrak yang selama ini sudah diangkat jangan diberhentikan atas karena sedesakan kepala sekolah. Mestinya dipanggil untuk klarifikasi. Nah, karena ini kan menyangkut orang punya hajatan hidup ya, kasihan istri anak ya, harus dikorbankan hanya karena ya, mungkin keegoan kepala sekolah, kita tidak tahu juga. Makanya kita minta untuk kepala dinas, kalau bisa panggil dan minta klarifikasi, tidak bisa langsung diberhentikan. Itu yang secara tegas kami sampaikan pandangan umum fraksi. Yang berikut soal tenaga guru P3K yang dari sekolah asalnya dikembalikan ke sekolah asalnya. Jangan kasih di sekolah lain, karena sekolah asal itu masih membutuhkan tenaga yang ikut P3K itu. Itu yang penegasan kami, Pak. Terus yang tadi yang lupa kami ulas mestinya di bidang kesehatan. Itu yang kemarin saya angkat waktu dengan Pak Gubernur soal rumah sakit umum. Ini aset kita. Ini banyak pasien rujukan dari luar. Jangankan dari luar, dari timur, rujukan ini bertumpuk-tumpuk. Ya, karena memang tenaga dokter spesialis itu kurang. Makanya kemarin saya minta Pak Gub kalau bisa komunikasi dengan pemerintah pusat untuk hadirkan dokter khusus untuk rumah sakit umum. Jangan mereka praktek di tempat lain. Makanya kesejahteraan mereka dikasih naik, honor mereka itu dikasih naik sehingga dokter itu tidak praktek keluar. Nah, itu yang kita minta kemarin waktu saya. Tadi kami memang lupa paparkan di rumah RPJMD, cuma kemarin secara tegas saya sampaikan di rumah jabatan itu bahwa rumah sakit itu aset kita. Kasihan pasien-pasien ini kan banyak yang datang tidur di kos-kosan, biaya hidupnya cukup besar. Kalau tidak tertangani dengan baik kan kasihannya. Ada yang berbulan-bulan di sini sampai mereka menangis harus kemana? Kami wakil rakyat pun tidak bisa nonton saja. Dia harus membantu dengan biaya kami sendiri untuk meringankan beban mereka. Jadi saya kemarin tekan kepada Pak Gubernur kalau bisa fokus untuk datangkan tenaga dokter ahli bedah, itu yang dibutuhkan di rumah sakit umum sekarang. Jadi Gubernur mengatakan bagaimana? Beliau sudah siap dan sudah ada komunikasi, dan dalam waktu dekat ini ada satu tenaga ahli bedah sudah dikomunikasikan dalam waktu dekat sudah datang dari luar. Itu yang khusus pasien tumor kanker. Nah, kesehatan sudah, sekarang terakhir stunting kira-kira bagaimana Ibu? Ya, memang kalau kita lihat efek stunting, tadi saya bilang begini, tadi yang kami agak sedikit keras, itu rencananya tahun 2030 itu kan kelaparan sudah tidak ada lagi. Apakah bisa pemerintah itu bersama DPR mampu atau tidak? Ya semoga dengan tangan dinginnya Pak Gubernur kita sekarang ya bisa. Ya kita ini kan hidup kita ini hanya dari PAD pajak, hasil dari pajak. Tapi ada yang lain kan, ada perusahaan-perusahaan besar di sini kita bisa dapat dari situ. Kita kan menghasilkan, kita bisa bangun daerah hanya dari pajak bangunan, pajak kendaraan bermotor. Nah, kita minta ya pada Gubernur untuk hidup kembali aset-aset yang tidur selama ini. Tadi yang seperti kita sudah keluarkan uang miliaran rupiah, itu apa yang ditenuk monumen itu Garuda, patung Garuda itu, burung Garuda itu sudah bertahun-tahun, anggaran begitu besar tidur saja. Itu kalau dibikin monumen yang bagus, tempat wisata, menambah PAD bagi kita. Banyak aset-aset NTT, Provinsi NTT yang di daerah tidur saja, tidak dimanfaatkan. Nah, itu monumen yang Ibu lihat sekarang kira-kira bagaimana, ke depannya bagaimana? Karena itu kan anggaran sudah begitu banyak untuk justru itu kita minta supaya pemerintah provinsi supaya menghitung kembali. Itu masih bisa direnovasi kembali. Kalau dibikin bagus, saya yakin banyak wisatawan datang ke sini untuk menyaksikan. Dan itu menambah sumber PAD buat kita. Terima kasih. Ibu Mercy, terima kasih.